Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat datang di pelatihan tentang pestisida yang pertama yang diselenggarakan oleh Kita Pertiwi bekerjasama dengan IPEN. Pada materi yang pertama, kita akan belajar tentang paparan pestisida dan dampaknya pada kesehatan perempuan. Kenapa ini penting dibahas? Karena perempuan akan mengalami dampak yang cukup serius ketika terpapar pestisida. Mari kita mulai pelatihan ini dengan melihat, pertama, di mana kita biasanya menggunakan pestisida dan kapan kita menggunakan pestisida. Apakah ketika kita mengendalikan nyamuk, atau dioleskan pada kulit, atau ketika digunakan di rumah tangga lainnya. Saat membunuh nyamuk, semut, ataukah ketika tidur, apakah menggunakan pestisida yang dioleskan kepada kulit. Nah, kita juga menggunakan pestisida itu di lahan pertanian, seperti ketika mengendalikan rumput atau ketika membunuh serangga hama. Nah, Bapak Ibu-ibu, apakah kita tahu apa itu pestisida? Apakah betul pestisida itu adalah racun? Nah, pestisida berasal dari dua kata, yaitu pes dan sida. Pes itu artinya serangga, sida artinya racun. Jadi pestisida itu artinya racun. Pestisida itu bukan obat. Kenapa demikian? Karena pestisida itu cara bekerjanya adalah mengganggu kerja utama tubuh kita. Jadi tubuh manusia itu seperti tubuhnya serangga. Jadi ketika kita terpapar pestisida, itu seperti serangga itu disemprot oleh pestisida. Jadi yang terganggu adalah salah satunya adalah sistem pencernaan. Seperti gambar ini. Sistem pencernaan manusia dan serangga itu mirip. Jadi cara bekerjanya pestisida itu mengganggu sistem kerja kita. Selain itu, cara kerja pestisida itu adalah mengganggu sistem saraf. Pestisida kenapa bisa mengganggu sistem saraf? Karena pestisida itu juga akan mengenai saraf kita yang sulit akan diperbaiki. Pestisida yang menyebabkan keracunan akan membuat saraf kita itu sulit diperbaiki, yang biasanya disebut dengan neuropati. Nah, ini gambarnya. Ada beberapa jenis pestisida. Nah, pestisida yang pertama itu dikenal dengan nama insektisida atau pestisida yang digunakan untuk mengendalikan insek atau hama. Yang kedua itu herbisida atau racun rumput. Yang ketiga fungisida. Yang keempat rodentisida atau untuk racun untuk tikus. Yang berikutnya adalah bakterisida dan akarisida. Nah, insektisida itu adalah racun untuk mengendalikan serangga hama. Biasanya bahan aktifnya terdiri dari organoklorin, organofosfat, karbalmat, atau piretroid. Mengandung racun yang tinggi dan berbahaya bagi manusia karena sistem biologinya manusia itu memiliki sistem saraf. Nah, cara kerja insektisida itu adalah mengganggu sistem saraf. Untuk sistem insektisida bisa menghambat cara kerja enzim kolin esterase. Inilah yang kemudian mengganggu sistem saraf manusia seperti halnya serangga. Insektisida bisa berdampak pada kesehatan kita, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, kita akan mengenal tentang herbisida. Herbisida atau racun untuk rumput. Racun ini dipakai untuk apa? Untuk membasmi rumput baik di lahan pertanian dan perkebunan. Bahan aktif yang sering dipakai di dalam herbisida itu antara lain adalah paraquat, artrasin, dan glifosat. Cara kerjanya hampir sama, yaitu mengganggu sistem biologi pada tanaman atau rumput. Herbisida memiliki daya racun yang toksisitasnya rendah, namun cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada manusia.
Racun yang ketiga itu adalah fungi atau fungisida. Fungi itu jamur, jadi racun untuk jamur. Gunanya apa racun ini? Racun ini biasanya dipakai untuk mengendalikan rumput atau fungi. Bahan aktifnya terdiri dari sulfur atau tiokarbamat. Daya racunnya cukup rendah, namun bila terkena manusia dapat menyebabkan gangguan yang cukup serius juga. Nah, yang berikutnya adalah racun untuk tikus. Biasanya masuk dalam golongan rodentisida. Rodentisida selain untuk mengendalikan tikus, biasanya juga untuk mengendalikan serangga pengerat, misalnya tupai yang sering mengganggu manusia. Bahan aktifnya biasanya terdiri dari warangan atau biasanya senyawa arsenik atau talium sulfat. Baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, racun ini juga menimbulkan efek yang cukup serius. Nah, racun-racun itu bagaimana bisa masuk ke tubuh kita? Ada 3 cara racun itu bisa mengenai tubuh kita, terutama pada perempuan. Yang pertama itu melalui kulit. Ini terjadi karena seluruh tubuh kita itu tertutup oleh kulit. Kulit itu memiliki pori-pori. Pori-pori itu adalah lubang kecil yang ada di tubuh kita, yang bila pestisida itu mengenai kulit kita, dia akan menyerap dan kemudian masuk ke aliran darah. Yang kedua, itu lewat makanan yang masuk lewat pencernaan. Biasanya terjadi ketika kita makan atau minum yang mengandung pestisida. Yang ketiga, masuk lewat saluran pernafasan, yaitu lewat bila kita menghirup pestisida. Nah, apa tanda atau gejala akut pada perempuan yang mengalami atau terpapar pestisida? Tanda-tandanya seperti gambar berikut ini. Ada macam-macam. Tandanya berkisar antara yang ringan sampai parah. Dampak kesehatan yang langsung bisa dilihat dari paparan pestisida itu misalnya dari iritasi di hidung, tenggorokan, atau seluruh kulit kita. Kulit juga terasa terbakar, kemudian perih, sampai kemudian ruam dan lecet. Paparan pestisida juga sering membuat kita mual, pusing, dan diare. Pada paparan yang tanda keracunan yang cukup berat, bisa menimbulkan sakit kepala, pusing, mual, hingga muntah. Itu adalah tanda-tanda umum yang terjadi pada paparan pestisida yang berlebihan. Pada gambar ini bisa dilihatkan tanda dan gejala keracunan yang akut pada perempuan. Nah, beberapa tanda yang cukup serius adalah ketidakmampuan ketika bernafas. Jadi orang seperti nafasnya tersengal-sengal, kemudian luka bakar pada kulit, bisa tidak sadar, kemudian hilangnya kontrol pada kandung kemih dan usus, hingga bibir biru, kuku, dan kemudian kejang. Keracunan yang cukup serius itu dapat melukai, bahkan menyebabkan kematian. Efek kesehatan yang dalam jangka panjang itu cukup serius, di mana biasanya itu terjadi selama berminggu-minggu, tidak terasa berbulan hingga bertahun. Kemudian kita tidak menyadarinya apakah kita terpapar pestisida, tapi kemudian tiba-tiba kita merasa sakit. Nah, ini yang sebenarnya tanda-tanda gejala paparan pestisida dalam jangka panjang. Biasanya gejala ini sulit dideteksi. Keracunan pestisida dalam jangka panjang itu terkesan seperti penyakit lainnya. Biasanya tandanya cukup lambat sehingga kita tidak mengetahui apakah seseorang itu telah teracuni. Nah, satu lagi tentang pestisida. Di antara pestisida, golongan pestisida yang demikian banyaknya, ada sekelompok kecil yang kita sebut kelompok pestisida sangat berbahaya atau HHP, yang singkatan dari Highly Hazardous Pesticide, yang menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahaya pada lingkungan yang cukup parah, dan kemudian juga menyebabkan racun yang sangat
baik dalam sifat akut maupun kronis. Jadi pestisida itu sudah sangat berbahaya, apalagi jenis pestisida yang masuk golongan dengan pestisida yang sangat berbahaya. Karena pestisida ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, baik terhadap kesehatan dan lingkungan. Saya kira ini dulu pengantar pelatihan bahan pertama tentang pestisida, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih.